Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu, kita mulai saja karena memang sudah jam direncanakan 10.30 dan sekarang sudah lewat 5 menit. Eh, Mungkin sembari menunggu, nggak apa-apa yang lain ketika ingin bergabung teman-teman dosen dan pendik. Eh, Mohon izin, kebetulan ada Bu Ketua juga sepertinya pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Betty. Assalamualaikum, Pak. Salam Bu, izin Bu, ini sharing session Bu untuk eh, teman-teman tendik dan dosen untuk penggunaan Microsoft 365 Fakulti A1 yang memang kita langgankan untuk eh, produktivitas kerja di lingkungan Stikom CKI. Ya, Iya, izin ya Bu. silakan, Mbak. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kawan-kawan kita semua. Mudah-mudahan kita eh, pagi hari ini yang agak sedikit mendung, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan limpahan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu mohon izin kawan-kawan. Jadi pada sharing session kita pagi hari ini sebenarnya adalah ada dua focusing. Yang pertama yaitu kita memanfaatkan akun dari domain stikomcki.ac.id kita yang memang sudah kita miliki sebelumnya, yang kemarin kita pada saat apa namanya masa-masa pengajuan penelitian lalu sinkronisasi data sister itu ya semua beralih dari email kita yang pribadi ke email institusi, yaitu ke email stikomcki.ac.id. Nah, eh, di email stikomcki.ac.id ini yang pertama itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk platform AI yang namanya Fairflexity. Di mana Fairflexity ini kalau kita gunakan, kita konfirmasi akun kita yang menggunakan domain kampus, domain stikomcki.ac.id, itu kita bisa merasakan fasilitas versi Pro-nya Fairflexity yang harusnya berbayar jadi gratis. Nah, ini kan eh, salah satu keuntungan gitu ya. Jadi di Perplexity itu ada konfirmasi kita sebagai mahasiswa atau sebagai dosen. Nah, pada saat kita konfirmasi sebagai dosen, maka yang diminta itu ada beberapa dokumen persyaratan. Dokumen persyaratannya antara lain itu nanti akan diminta emailnya harus email kampus tkomcki.ac.id. Lalu nanti memilih ST Ilmu Komputer Ciptakan Informatika dari Fairflex ini sudah kenot tuh di dalam Fairflexnya udah saya daftarkan sehingga dosen-dosen dan mahasiswa tuh bisa menggunakan AI Perplexity itu secara pro. Lalu di situ kita diminta bukti kalau kita tuh betul-betul kalau misalkan kita sebagai tendik gitu ya ataupun sebagai dosen maka perlu nih dokumen yang menyatakan kita sebagai dosen. Karena saya juga sebagai dosen dan sebagai tenaga pendidikan juga, maka saya punya SK, gitu ya. Nah, SK itu saya upload, lalu diverifikasi sama mereka. Ternyata setelah diverifikasi, baru nanti muncul tautan di email kita untuk mengaktifkan pro-nya, gitu. Tapi itu pun nggak berjalan mulus awalnya, gitu ya, karena ternyata verifikasinya betul-betul diverifikasi, gitu. Makanya SK-nya waktu itu saya ngasih SK tahun 2024. Ternyata sama mereka dikonfirmasi, dikembalikan, dia minta SK yang terbaru. Begitu saya upload SK terbaru, langsung muncul di email, berarti sudah diverifikasi. Nah, Bapak Ibu, untuk dokumen uploadnya nanti bisa menggunakan yang pertama SK mengajar. Nah, biasanya dengan SK mengajar itu sudah cukup tuh. Tapi SK mengajar yang masih aktif sekarang 2025, 2026 gitu. Jadi
Memang dokumen ini sangat diperlukan di Perplexity. Nah, yang kedua di sini baru nih ada key satu di sebelah kiri, key satu, key 2, key 3, key 4 yang tadi saya jelaskan tuh key 3. Nah, sekarang kita ke key satu dulu. Di key satu ini ada account Microsoft Campus Tikom CKI. Nah, di sini sedikit saya next ke slide berikutnya dulu. Bentar. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar yang namanya eh, Microsoft Office 365 gitu di handphone kita ya di Android, iPhone ataupun lainnya gitu ya, termasuk di laptop kita biasanya kita diminta login Microsoft waktu mau gunain Microsoft Word, Excel, PowerPoint gitu ya. Itu menggunakan Microsoft 365. Nah, alhamdulillah nih Stikom CKI udah lebih dulu punya akun Microsoft yang baru kita aktifin kemarin di bulan Desember 2025 ya, baru diperpanjang di 2025 gitu ya, baru diperpanjang di 2025 sudah ada agreementnya dengan Microsoft sehingga kita bisa menggunakan ya Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, bukan hanya itu, sebenarnya di sini ada beberapa fitur yang memang saya informasikan untuk peningkatan produktivitas kerja. Yang pertama, kita biasanya mengalami kendala kalau kita menggunakan email Google kita tahu-tahu penuh Gmailnya gitu ya. Nah, sekarang di Outlook ini ada kapasitas 1 terabyte ya, itu udah banyak saya rasa ya 1 terabyte nggak akan habis-habis gitu ya untuk sebatas email yang standar. Ya, ini untuk kita gunakan Outlook email. Bukan hanya di aplikasi Outlook, tapi di aplikasi Gmail pun ini bisa ditarik. Hebatnya seperti itu sehingga nanti Bapak Ibu kawan-kawan ini bisa menggunakan alternatif email ini. Email Microsoft-nya Kampus Tikom CKI. Selain itu ada fitur-fitur. Nah, fitur ini seperti yang saya jelaskan di awal ada kalimat fakulti A1 Stikom CKI. Fakulti A1 Stikom CKI ini adalah fitur dari Microsoft untuk edukasi di mana yang biasanya kalau aplikasi di handphone kita tahu-tahu kita gagal verifikasi Microsoft gitu ya, harus cari kerekan lagi. Nah, sebenarnya Microsoft punya versi live-nya nih, versi online-nya yang kita bisa gunakan. Nah, yang tadinya berbayar sekarang sama, kita bisa menggunakan fasilitas yang versi license-nya. Nah, license dari Microsoft ya. Kalau kita beli satu-satu kan harganya mahal banget gitu ya. Nah, sekarang kita punya segala bentuk sampai dengan ke aplikasi Teams ya. Aplikasi Teams itu sama seperti Zoom sebenarnya. Zoom berbatas waktu, berbayar, mahal juga gitu. Nah, dengan adanya Teams di sini, ini kita bisa punya waktu yang panjang, bisa banyak audiens di dalam Teams gitu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan untuk proses belajar mengajar di kelas atau pada saat e-learning juga atau dalam mengerjakan proyek bersama. Selain itu, ada juga aplikasi yang namanya OneNote tuh ada di bawah PowerPoint tuh. Di bawah PowerPoint ada OneNote. OneNote itu apa? OneNote itu adalah sebenarnya catatan kita, catatan buku catatan online yang bisa kita akses kapan saja, seperti halnya notulensi rapat misalkan gitu ya. Dan di dalam OneNote ini, kalau kita gunakan itu banyak fitur-fitur untuk pengingat rapat kita, lalu dia lebih lebih apa ya, banyak fitur sekali yang bisa kita gunakan untuk mendukung produktivitas di dalam OneNote. Nah, selebihnya adalah OneDrive. OneDrive ini sama halnya seperti Google Drive. Sama sama persis, hanya beda nama. Ya, tapi ini milik kita sendiri gitu ya, dari Microsoft. Dan ini domainnya juga domain Stikom CKI. Nah, yang luar biasanya
Ini di sini ada yang paling bawah, itu di bawah OneDrive itu ada SharePoint. Wah, ini kalau SharePoint ini saya kasih gambarannya aja, namun nanti akan ada sesi lanjutan karena ini panjang kalau SharePoint ya. Tapi saya sudah explore bersama teman-teman juga di Tendik penggunaan dari SharePoint ini. SharePoint ini bisa berbentuk portal website, lalu ada drive yang terhubung antara OneDrive dan SharePoint gitu ya. Terus juga OneNote tuh bisa terhubung ke SharePoint, bisa masuk ke OneDrive juga. Sehingga memang fitur ini buat untuk produktivitas. Nah, saya coba ke berikutnya lagi. Nah, ini adalah slide yang ketiga. Ini slide terakhir sebenarnya. Selebihnya nanti kita akan langsung hands on. Em, di sini pada saat kita menggunakan akun dari 365 itu kita bisa membuat berbagai macam dokumen gitu ya. Sampai dengan ke pembuatan formulir seperti Google Form ya. Tampilannya lebih oke dari Google Form ya, lebih aman, lebih nyaman gitu ya menggunakannya. Terus juga dokumen-dokumen template-nya banyak, presentasi juga begitu. Lalu buku kerja Excel eh, itu bisa kita gunakan. Dan aplikasi ini itu ada di sini tuh ada pengaturan gitu ya. Ada bawahnya ada unduh aplikasi desktop, lalu unduh aplikasi seluler. Nah, artinya ketika kita menggunakan di laptop kita akun 365, kita juga bisa menggunakan akun 365 kita ini di handphone kita, gitu. Di handphone kita. Nah, 365 kalau kita lihat di sini, di 365 ini ada satu AI yang sangat membantu kita dalam bekerja, yaitu namanya Copilot. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Copilot, ya. Mulai dari membuat image, membuat teks dan lain sebagainya, hampir pekerjaan kita tuh bisa dibantu oleh AI gitu ya. Membuat draft dan lain sebagainya itu bisa menggunakan Copilot ya, menggunakan Copilot. Mudah cara gunakannya, namun kita memerlukan akun dari Microsoft 365. Tuh. Oke, ah, Bapak Ibu, saya kembali ke slide awal. Di sini di Q2 kita akan mengoptimalkan penggunaan Office 365 atau Microsoft 365 ya. Ada yang namanya Copilot AI. Ini Copilot AI ini nanti kita install di handphone dan di laptop kita, di mana nanti hasil percakapan dengan Copilot itu akan ada di laptop dan ada di handphone kita juga. Jadi kita bisa tracing ya, apa yang kita buat di AI sebelumnya itu masih bisa kita, historinya masih bisa kita lihat gitu. Kalau kita pakai AI, pakai dokumen Gmail gitu, terus kita tautkan, habis itu hilang, beberapa hari kemudian baru ingat lagi, oh iya waktu kayak saya pernah buat sesuatu di AI, gitu. Nyarinya udah susah lagi. Nah, tapi dengan Copilot ini historinya masih kelihatan gitu. Oke. Nah, sehingga di Q4 ya, yang terakhir yaitu fully function nih semuanya. Dua akun Microsoft dan akun Stikom ini akan bantu meningkatkan produktivitas dalam melakukan tugas sebagai pendik, dosen, dan mahasiswa. Oke, satu lagi dan di sini juga kayaknya sepertinya hadir dari mahasiswa, ada dua orang kalau nggak salah. Teman-teman mahasiswa juga bisa menggunakan eh, akun dari Microsoft Campus ini karena memang ketika Stikom CKI mendaftarkan akun Microsoft ini, kita request kurang lebih ada 500 akun ya. 500 akun untuk mahasiswa akan kita bagikan satu persatu gitu mahasiswa, sehingga manfaat ini bisa dirasakan secara menyeluruh gitu oleh semua sivitas akademika Stikom CKI. Nah, baik, dari penjelasan saya mohon izin Bapak Ibu karena ini sifatnya adalah sharing session, saya juga apa berawal dari karena memang ini harus diimplementasikan ya. Kampus sudah memberikan fasilitas gitu ya, harus kita gunakan sebaik mungkin.
lalu hasilnya juga harus masif menurut saya, kita harus bersama-sama untuk angkatnya. Jadi kita bisa langsung hands on saja ya. Saya akan mempraktekkan dulu nih sembari kita ngobrol Bapak Ibu di sedikit waktu ya di tengah-tengah kesibukan kita ini. Tidak berlama-lama, tapi saya siap untuk nanti next untuk sharing session jilid 2 berikutnya. Saya izin akan coba mempresentasikan apa yang tadi mulai dari akun Microsoft, lalu sampai dengan akun Stikom CKI untuk Perplexity. Bentar. Oke, izin share kembali, share layar lagi tentang eh, admin Microsoft 365. Ya, Bapak Ibu, ini adalah halaman admin. Halaman admin ini kebetulan admin ini baru dipegang sama dua orang administratornya, saya dan Mas Iqbal. Ya, saya dan Mas Iqbal adalah administrator utama dari Microsoft 365, sehingga memang akun saya adalah Microsoft 365 Admin Center. Ya, fungsinya apa? Ini sedikit saya review. Jadi eh, Admin Center itu meliputi beberapa platform Microsoft ya, seperti ada Azure, ada Exchange, ada SharePoint, Teams, Power Platform untuk pemrograman, ya Azure untuk virtualisasi, database, AI, pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi saya tidak bisa membahas satu persatu secara detail di sini. Nanti akan ada sesi selanjutnya, ya. Tapi eh, bisa saya lihatkan pertama yaitu dari sisi user dulu nih. Di sini ada active user. Oke, ini adalah user-user yang ada di Stikom CKI. Tapi memang kalau dilihat dari license-nya, ya, license-nya itu eh, kita bisa lihat di sini. Ini ada license-nya. Ya, license-nya itu adalah ada Microsoft Power Automate, ada Microsoft Power Apps, ada banyak gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di bagian lisensi. Sebenarnya di Stikom CKI itu ada lisensi apa saja sih yang ada di dalamnya, gitu ya. Yang ada di dalamnya Stikom CKI. Nah, di Stikom CKI ini secara default nanti domainnya adalah stikomcki212 on microsoft.com. Jadi nama kita Stikom CKI 212 on microsoft.com ini harus besar, harus huruf besar dan ini adalah huruf kecil on Microsoft .com-nya itu. Oke. Oke, lalu kita lihat di bagian license, license apa yang bisa kita gunakan di sini. Oke, ini adalah license-nya. Yang tadi saya sampaikan ya, di sini ada kurang lebih ada 500 lebih ya, ada hampir 600 ya. Di sini Office 365 S1 for student. Ini fungsinya sama, faculty sama student ini sama. Ini hanya bedain grup aja, tapi secara fungsi ini sama. Jadi kita punya license itu adalah 600 ya. Dari 600 yang digunain baru berapa? 8 ya.
Masih sekian ratus lagi kita masih punya untuk kita deliver ke mahasiswa, ke dosen, ke pendik gitu ya. Untuk bisa menggunakan. Tapi kalau apps-nya memang ini terbatas. Bapak Ibu, kawan-kawan ini terbatas Microsoft 365 apps faculty. Kalau apps itu berarti yang betul-betul diinstal di komputer. Kalau yang 365 S1 for Student ini maksudnya versi Microsoft Online yang tadi, ya, versi Microsoft Online yang tadi. Seperti itu. Oke. Nah, em, ini nanti Bapak Ibu untuk bisa menggunakan ini harus punya akun dulu. Harus punya akun. Saya akan coba demonstrasikan satu akun yang saya buat namanya testing. Ini ya. Di dalamnya ada apa saja. Saya coba menggunakan eh, ini ya, satu Firefox yang vis. Oke. Nah, jadi nanti Office 365 itu fiturnya nanti bisa dari sini. Lalu juga ini ada aplikasi yang kita install di eh, desktop kita. Ini seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Ini sharing saya yang M Copilot-nya kelihatan nggak ya? Sebentar saya cek. Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar saya close dulu sharingnya, nanti saya share lagi. Oke. Nah, ini adalah Copilot, Bapak Ibu. Ini adalah AI-nya dari Microsoft. Ya, ini adalah AI-nya dari Microsoft. Yang pertama, eh, kalau kita lihat di sini ada search, ada chat, ya, ada library, ada create, tag, lalu ada apps, gitu ya. Apps itu seperti yang tadi di presentasi saya. Kalau mau gunakan Word, Excel, PowerPoint, Notes, SharePoint, lalu ada yang namanya OneDrive, lalu ada juga apa satu lagi namanya Outlook, ya. Outlook, nah itu bisa kita digunakan di situ. Copilot ini adalah base-nya adalah AI, ini adalah AI platform. Jadi kalau kita mau membuat segala sesuatu yang ada di sini tuh uh, sama halnya ketika kita menggunakan Chat GPT, Gemini gitu ya, lalu yang lainnya. Nah, itu eh, sama cara penggunaannya dan lain-lainnya sama. Di bagian apps di sini kita juga bisa memanfaatkan eh, fitur-fitur yang tadi saya jelaskan. Nah, nih ya, ada Outlook-nya, ada Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Teams, SharePoint. Nah, eh, ada satu lagi OneNote di sini. Oke, ini yang betul-betul kita bisa bisa gunakan secara optimal untuk bisa mendukung kinerja kita. Jadi setelah ini Bapak Ibu bisa mencoba dan mengeksplor AI yang ada di Microsoft, lalu aplikasi-aplikasi berbasis Microsoft yang apa namanya untuk pembelajaran pun banyak, tapi syaratnya harus ada akunnya dulu, gitu ya. Nah, oke. Lalu kalau untuk penggunaan AI nggak perlu saya praktekin, kayaknya Bapak Ibu dan kawan-kawan udah terbiasa menggunakan AI ya. Karena apa-apa sekarang Di info di ide download pasti aplikasi pakai AI gitu ya. Butuh Play Store Lokasinya template, di, draft, di MSS. butuh jadi cara ini aja deh. AI juga Iya. gitu. Dan di dalamnya ada banyak nih Bapak Ibu ya. Ada productivity, ada utility, ada education. Nah, ini banyak yang bisa dieksplor di dalamnya.
Oke. Nah, ini dari Microsoft. Yang terakhir yang ingin saya informasikan, izin saya akan close lagi dan share, yaitu mengenai Perplexity Pro yang menggunakan akun stikomcki.ac.id. Oke, sekarang kita akses Perplexity. Oke, ini adalah Perplexity. Ya, Downloadin. nah Di Yudi ini ada. Perplexity-nya Pro. Nah, ini yang saya maksud ketika kita menggunakan akun dari stikomcki.ac.id. Di sini ada notifikasi pertama kali kita login ke perplexity.ai. Ya, di sini bisa dilihat akun saya akun Pro nih Bapak Ibu. Ini akunnya Pro, lalu di sini apakah kamu seorang mahasiswa gitu ya? Verifikasi sekarang. Nah, ketika diklik verifikasi sekarang, maka kita dihadapkan kepada satu halaman untuk melakukan verifikasi seperti cerita saya di awal tadi. Ya, di sini kita diminta melakukan verifikasi. Bentuk verifikasinya seperti apa? Sebentar lagi kita lihat. Oke, yang pertama ini adalah negara, yang kedua nama universitas. Ketika kita ketik nama universitas di sini, Bapak Ibu kawan-kawan pilih ST Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika seperti ini. Oke. Stikom, sorry, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika. Pilih yang ini. Ya. Kalau sudah pilih yang ini, nanti tinggal nama depan, nama belakang, lalu verifikasi. Ya, verifikasi. Nanti halaman selanjutnya setelah ini akan ada yang namanya yang tadi saya bilang, upload dokumen kalau kita betul-betul seorang tenaga pendidik ataupun mahasiswa. Ini walaupun di sini verifikasinya mahasiswa, nanti akan terhubung ke bagian apakah Anda dosen ataupun mahasiswa gitu. Oke. Nah, jadi eh, dua akun ini ya, dua akun Microsoft license ya, Microsoft 365, lalu email kita yang berdomain stikomcki.co.id yang saat ini mungkin kita jarang gunain ya Bapak Ibu. Kita itu kemarin heboh-heboh gunain stikomcki.co.id ketika mau ngerubah afiliasi Google Scholar kita dari Gmail ke stikomcki.co.id supaya ranking Sinta kita meningkat. Nah, ternyata bukan hanya itu kelebihannya, Bapak Ibu bisa menghemat space dari email yang selama ini digunakan gitu ya. Tapi saya menyarankan kalau email reguler silakan menggunakan yang Microsoft. Kalau yang stikomcki.ac.id, mohon izin Bapak Ibu, itu biasanya juga kita batasi ya, dibatasi kapasitas emailnya karena itu terkait dengan hosting ya, dengan hosting si Comspace.id. Semakin banyak email yang digunakan, maka kapasitas hosting kita juga akan berkurang. Nah, maka dari itu silakan nanti Bapak Ibu gunakan yang Microsoft. Nah, saya sudah coba Bapak Ibu di aplikasi handphone, di handphone kita ini kalau misalkan apa akun yang Sikom CKI yang 365 ini itu lintas emailnya menggunakan Outlook ataupun menggunakan aplikasi Gmail itu bisa langsung masuk. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir yang ingin saya informasikan yaitu mengenai yang namanya eh, SharePoint ya. SharePoint terakhir yaitu ada SharePoint yang ini juga kalau apa di SharePoint ini fiturnya sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. SharePoint ini nanti tapi sepertinya ini akan terlalu panjang kalau saya bahas SharePoint.
Nanti kita berjalan aja ya Bu. Mungkin di next gitu ya, saya akan ekspor lagi SharePoint dan itu banyak manfaatnya, banyak fungsinya untuk produktivitas. Oke, eh, saya langsung saja buka sesi sharing Bapak Ibu. Silakan yang mau berkomentar, terus ada usulan dan lain sebagainya untuk meningkatkan produktivitas kita. Silakan Ya, Bapak Ibu. Ya, ya, terima kasih ya. ya Eh, Bu. Terima kasih Akbar sudah menginisiasi ini luar biasa sekali. Dan ini sebenarnya yang harus kita miliki semua untuk semua sivitas akademika ya, Ya, baik dosen, mahasiswa, karena kita itu kerja itu sekarang tidak lagi seperti menggunakan pemikiran kita yang dari nol. Nah, malah kita sudah bisa pemikiran kita itu hanya 20% kali ya, 20% sudah 80%-nya kita sudah menggunakan tools yang namanya AI. Nah, kemarin jadi ke depannya Bapak Ibu semua di sini ada Pak Rasiban ya. Selamat pagi Pak Rasiban, Ibu Nova. Selamat Ini lagi di pagi, Ibu. pagi, kayaknya keren nih Pak Rasiban nih wajahnya, wajahnya Pak Budi tuh. Bu Nova di kantor ya? Iya, betul sekali, Bu. Iya, alhamdulillah ya bisa bergabung. Ada Pak Tisna. Pak Tisna di mana nih? Di RT apa di RW? Ada Pak Ferry. Kemudian Aulia Sabila ini siapa ya? Mahasiswa Ibu, perwakilan. Bu, Ya, bentar lagi saya. ya, diwakili Maaf, oleh mahasiswa. Pak Tisna di mana nih? lagi di rumah Bu, tapi mau OTW ke ini nih ke apa Cibubur. Oke, siap. Ada Iqbal, ada Bu Tanti, ada Yudi, ada Pak Sugi, ada Hikmah, ada Pak Dadang juga ya, Pak Kaprodi TI. Selamat pagi Pak. Kemudian di sini ada Rizky Ananda ini mahasiswa ya? Mahasiswa Bu. Mahasiswa. Ya, ini pas banget ya momen seperti ini pas banget. Jadi kemarin saya baru dapat informasi terbaru juga bagaimana untuk mengimplementasikan Permen Ristek Dikti nomor 39 tahun 2025 itu ternyata semua mahasiswa, semua dosen itu akan harus menggunakan emailnya Stikom CKI. Karena dari situ nanti kita akan tergabung ke internasional ya. Dia akan lihat, Abang paham caranya kan. Semua itu akan terlihat bagaimana kita menggerakkan semua SDM baik tenaga pendidik, mahasiswa, dan dosen yang ada di Stikom CKI. Nah, untuk mahasiswa itu wajib nanti mahasiswa yang semester 1, kemudian mahasiswa yang sekarang akan melakukan skripsi, skripsi yang mereka akan buat baik di Haki maupun di jurnal-jurnal lain dan sebagainya itu menggunakan email Stikom CKI. Karena nanti akan tertelusur ya, tertelusur secara jejak digital Stikom CKI-nya itu. Nah, itu wajib kita lakukan. Nanti mungkin ketua akan membuat surat edaran atau SK gitu ya. Harus ada. Terus yang kedua, selain identitas email Stikom CKI, kemudian juga harus punya medsos. Nanti medsosnya dibuatin aja, Iqbal. Nanti kita buatkan aja. Kalau mahasiswa mungkin bisa membuat ya, kalau dosen mungkin keterbatasan waktu atau keterbatasan teknologi mungkin karena banyaknya eh, perkembangan-perkembangan yang cepat ya menyikapinya. Jadi nanti dibuatkan eh, kayak lingkat, lingkat itu wajib, itu wajib. Dosen wajib mempunyai itu, kemudian juga termasuk orchid, orchid yang ada. Kayaknya kita belum ya, orchid belum ya itu ya. Orchid diurus Betul. orchidnya, kemudian yang untuk apa di Sinta itu sudah kita urus ya. Nah itu kemudian medsos-medsos yang lain ada IG, ada IG, ada apa namanya tuh eh, apa ya YouTube dan baru mungkin juga Facebook gitu ya. Bapak Ibu dosen juga harus mempunyai itu. Karena
itu yang akan bisa sivitas akademika kita yang akan bisa untuk mengangkat Stikom CKI. Kemudian juga kepada mahasiswa yang kedepannya nih Bapak Ibu dosen ya, kita tidak lagi menggunakan tesis buat skripsi buat tahun ini, kita sudah menggunakan namanya project. Nah, sehingga Bapak Ibu dosen juga nanti namanya juga harus ditulis, karena kemarin ada bimbingan kan sekarang semua mahasiswa yang ikut KKP itu kan bimbing keduanya saya. Saya cek ini kita belum kompak nih. Ada nama dosen yang nggak dibuat. Kemudian ada nama dosen yang dibuat sebagai pencipta. Kemudian ada yang nama mahasiswanya dibuat di belakang. Nah itu kita belum kompak, tapi nggak apa-apa lah. Ini yang pertama ya, yang pertama kita lakukan masih dalam tahap ini nih mas saya nih di sini masih dalam tahap cek lagi, belum banyak juga mahasiswa yang mengumpulkan ya, mengumpulkan. Nah itu Bapak Ibu semua dan Akbar. Jadi balik lagi kepada topik kita pada hari ini. Bapak Ibu tadi sudah melihat apa? Flexity ya. Perplexity, Bu. Ya, Perplexity itu adalah lebih banyak kepada kita bagaimana untuk membuat jurnal. Bisa jadi Bapak Ibu nanti setelah mempunyai ini, bisa seminggu sekali itu buat jurnal. Buat jurnal ya, saking semangatnya. Nah nanti untuk mempublish jurnalnya Bapak Ibu, kita sudah ada edaran dari ketua. Mungkin Mbak Imah sudah mensosialisasikan ke nanti Pak Ferry sebagai LPPM juga mensosialisasikan. Kita itu Bapak Ibu tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi nanti akan ada sinergi antara TI, SI, dan BD setiap jurnal yang diterbitkan. Nah, nanti untuk pembiayaan ke jurnal itu nanti akan dihandle oleh kampus ya, akan dihandle oleh kampus sehingga Bapak Ibu nanti tidak ada lagi yang tertinggal seperti sebelum-sebelumnya. Ada dosen yang banyak, itu kan ada dosen yang sedikit. Nah, mulailah Bapak Ibu untuk membuat, nanti pasti Bapak Ibu tidak sendiri, akan ada kerjasama lintas prodi dan akan ada nanti mahasiswa yang akan ada yang masuk juga lintas prodi. Jadi prodi SI satu misalkan mahasiswanya satu, SI satu, mahasiswanya satu, di bisnis digital satu, mahasiswanya satu. Jadi akan seperti itu Bapak Ibu untuk kedepannya. Nanti mungkin Pak Ferry dengan program kerjanya juga akan mengundang Bapak Ibu semua bagaimana nanti untuk mengejar kita menjadi suatu kebiasaan ya, jurnal ini menjadi suatu kebiasaan. Karena kalau dilihat dengan adanya tools tadi, kita hanya 20% lagi Bapak Ibu untuk berpikir. 80%-nya itu sudah dilakukan oleh tools AI tadi. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu semua. Akbar kembali lagi kepada apa namanya poin kita kembali lagi ya. Oke, terima kasih Akbar dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Bu Betty. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, berkomentar, memberikan saran dan ide mungkin gitu ya. Karena memang ini baru sharing session pertama, nanti akan ada eh, kelanjutannya. Boleh Boleh? Kak Ya. Akbar Silakan. Pak Rasiban mungkin mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak Rasiban. bertanya ya. Sudah terdengar kelihatan wajahnya Pak Akbar. Wow, terdengar Pak, kelihatan. Iya, silakan. Baik, minimal tadi melanjuti arahan dari Ibu Ketua mengenai pemanfaatan email bagi mahasiswa dan dosen. Lalu saya juga tadi mendengar bahwa kita menggunakan email terpisah. Satu yang Stikom CKI sebagai official email kita, satu yang email Microsoft gitu ya. Ya, saya nggak tahu domainnya apa nih gitu. Saya belum paham apakah itu tidak bisa digunakan email Microsoft ini sebagai email official dari Stikom CKI. Misalkan gitu ya. Kita selama ini menggunakan @stikomcki.ac.id gitu ya. Nah, ditambahkan saja untuk yang student misalnya gitu subdomainnya menggunakan
Microsoft gitu ya. Jadi itu jadi official gitu ya. Hanya menambahkan subdomainnya gitu. Terus juga mungkin yang dosen gitu ditambahkan gitu, yang tadi student gitu misalnya jadi lecture gitu ya di subdomainnya, sehingga penggunaan email dari apa dari Microsoft itu bisa terintegrasi dengan emailnya Stikom CKI yang selama ini kita gunakan, jadi tidak terpisah. Mungkin itu. Kedua adalah eh, tadi sudah sedikit ya tentang 365 pemanfaatannya ya. Nah, sejauh mana eh, akun yang digunakan itu apakah terbatas hanya di 600 akun gitu secara keseluruhan, atau hanya untuk student tadi gitu, yang baik itu eh, lecture-nya maupun studentnya penggunanya. Mungkin itu ya yang terus juga ada penggunaan dari Microsoft, tadi ada apps, ada juga yang online gitu ya. Sejauh mana penggunaan yang maksudnya berapa banyak akun yang bisa digunakan di apps dan yang digunakan di online untuk aplikasinya. Mungkin itu ya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik Pak Rasiban, terima kasih atas masukannya. Yang pertama tadi saya ulang sedikit, eh, yaitu bagaimana kita bisa menggabungkan gitu ya domainnya Stikom ke Microsoft saja, gitu. Ya, ini sebenarnya memungkinkan Pak. Ini sebenarnya memungkinkan di tahun 2025 pertengahan itu eh, kita udah melakukan uji coba sebenarnya, udah melakukan uji coba penggabungan domain ke dalam Microsoft 365 dengan domainnya stikomcki.ac.id gitu ya. Jadi memang eh, di halaman ini ada di menu domain ya. Ini pernah kita pernah kita gabungkan Pak dulu gitu ya. Pernah kita gabungkan dan untuk uji coba dan itu sudah berhasil gitu ya. Nih mungkin kalau terlihat di sini di bagian domain ini ada pernah cki.ac.id gitu ya. Ini nanti bisa ditambah add domain lagi. Add domainnya adalah domain stikomcki.ac.id. Nah, ini nanti adalah tahap selanjutnya, Pak. Tapi kita sudah coba dan sudah berhasil dan pada saat di 2025 akhir Desember ini kita copot dulu untuk perpanjangan lisensi. Mudah-mudahan nanti ke depan saya dan Mas Iqbal punya waktu untuk explore lagi untuk kita tarik kembali domain Stikom CKI. Dan saya setuju dengan pernyataan Pak Rasiban tadi, ketika ini nanti domainnya digabungkan untuk mahasiswa, untuk lecture, ya, untuk dosen, nah ini bisa di satu di akun Microsoft ini sehingga bisa manfaatkan dengan baik dan tidak pindah-pindah domain gitu. Lalu untuk pertanyaan Pak Rasiban tadi mengenai berapa banyak sih akun ya, akun yang tadi apakah itu berbeda dengan akun lecture dengan akun mahasiswa? Ya, sebenarnya fakulti ini eh, di fakulti ini memang itu jadi satu, Pak. Tapi yang berbeda hanya apps-nya saja. Nah, kalau apps-nya itu memang terbatas, Pak. Jadi kalau kita lihat di sini ada apps faculty itu hanya 8. Ini memang sedikit, Pak. Ya, memang sedikit. Kenapa sedikit? Nah, ini terkait dengan pembiayaan. Namun artinya gini, ketika apps-nya cuma sedikit, yang kita optimalkan adalah di dua tadi nih. Ada faculty, ada for student. Ini bisa kita ibaratkan begini, Pak. Untuk akun Office 365 A1 for faculty ini untuk lecture dan tendik. Ini ada 50 space-nya. Lalu Office 365 E1 for student di sini ada 600, itu bisa kita khususkan ke mahasiswa gitu. Namun memang angka 600 ini eh,
nggak banyak juga gitu ya kalau untuk akun. Dan ini perlu pengaturan. Misalkan seperti ini. Mahasiswa di tingkat akhir yang di semester 7 ya untuk email-email penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat itu wajib menggunakan domain stikomcki.ac.id ya sehingga nanti kalau sudah selesai itu kita bisa drop domainnya atau akunnya bisa digantikan oleh mahasiswa yang baru. Walaupun di sini masih 600 gitu ya. Tapi mungkin kemungkinan ini kalau eh, ke depannya kita akan mengusahakan supaya ini jangan lebih lah, mungkin ribuan gitu ya, ribuan account supaya nanti ini bisa nggak perlu ngedrop akun lagi, create akun lagi gitu ya. Tapi paling tidak, apalagi kan nanti doanya Stikom CKI udah mau jadi institut nih, mudah-mudahan gitu ya. Amin, mohon doa untuk semuanya. Doa bersama-sama mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Ini nanti akan jadi institut, nanti fakultasnya ada banyak, angka 600 jadi angka yang kecil. Untuk sekarang mungkin lumayan lah untuk start gitu ya. Mudah-mudahan nanti diupayakan eh, bisa lebih banyak akun lagi tuh. Nah, jadi seperti itu para Sibat. Untuk yang apps memang sangat terbatas, namun untuk online-nya lumayan lah ada 600-an kira-kira di awal seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Mungkin dari yang lain mau berkomentar. Oke. Bah, Nah, bah, ya, apa Bapak Ibu dosen ini kan sangat sibuk juga ya. Maksudnya kayak Sinta ya, Sinta dan lain-lain itu kita buatkan aja. Jadi email-email itu dibuatin aja, semua ya, dibuatin, sehingga nanti dosen tinggal memakai. Nah, paling nanti ada waktu lagi, misalkan hari ini dibuatin gitu ya, hari ini dibuatin oleh Iqbal dan tim. Terus kita misalkan malam atau besok langsung kasih ke dosen, kita begini lagi, dosennya nyoba, dibuat ya, aja ya. ya Bu. Siap. Nah, untuk nanti akun-akun Bapak Ibu supaya nanti akunnya ID-nya nggak meleset jauh-jauh dari nama gitu ya. eh, Nanti Mas Iqbal akan share di grup dosen Bapak Ibu, yaitu permohonan akun. Tinggal diisi aja sedikit. Itu fungsinya permohonan akun itu supaya kita bisa monitoring akun yang kita create tuh udah berapa banyak. Lalu ditambah juga kita bisa memastikan akun ini dipegang oleh siapa. Nah, walaupun kalau dari sisi admin ya kita masih bisa update gitu ya, update segala sesuatunya. Namun ini perlu untuk pendataan awal. Nah, supaya nanti ini bisa berjalan, Bapak Ibu, mohon nanti diisi permohonan akunnya, linknya. Ya, hanya simpel saja nama gitu ya, terus nomor telepon untuk memastikan. Lalu nanti kita eh, bisa kita kirimkan kembali ke email Bapak Ibu yang tertaut di situ mengenai akun Microsoft-nya. Kalau akun stikomcki.ac.id Bapak Ibu dosen yang hadir saat ini kira-kira kayaknya udah punya semua kayaknya ya. Atau masih ada yang terkendala nggak ya? Sepertinya udah semua ya kalau dosennya. Hampir rata-rata sudah mengupdate di halaman Sister dan Google Scholar. Hampir rata-rata semuanya sudah berdomain di stikomcki.co.id. Jadi focusingnya bisa ke Microsoft dulu supaya nanti bisa tercreate ya akun dari teman-teman semua. Ya, Ya, Pak Akbar. Terus saya sekarang update dulu, ya Pak Akbar. silakan Pak Dinan. Ya, terima kasih Pak Akbar, Bu Hmm, Betty izin dan teman-teman semua ya. Ya, Alhamdulillah bisa kumpul hari ini. Ya, saya hanya sharing saja, Pak Akbar. ya, Saat ini sudah dipilih platform ya, produk ya, Microsoft ya. Sebenarnya pada umumnya di perguruan tinggi itu menggunakan platform Google Workspace Education, Pak. betul. Ya, Google. itu sudah terintegrated dan sudah dipakai banyak perguruan tinggi. Nah, Pak Akbar sudah memilih nih menggunakan produk dari Microsoft gitu ya.
Nah, kecenderungan ini harus dikomitmenkan, Pak. Kalau menurut saya, apa yang ada di Pak Rasiban tadi memang saya juga nyambung tuh ya. Itu diwajibkan tersinkronisasi dengan domain, Pak. Jadi tidak ada lagi selain Stikom CK ACID. Jadi add-nya itu satu gitu. Jadi add Stikom CK ACID wajib itu, Pak. Jadi kalau Ya, di Google platform education itu sudah bisa, Pak, terintegrated gitu kan. Tadi kan ada banyak fasilitas yang di 365 Office, di sana juga ada, sampai dengan Google Meet juga ada. Cuma ini kan sudah dipilih ya dari Pak Akbar ya. Nah, ini yang tadi secepatnya terintegrate dengan domain kita di Stikom CID. Jadi emailnya itu masuk ke dalam eh, domain kita di Microsoft tadi, Pak. Nah, ya, perlu diperhitungkan juga, Bu Ketua. Jadi yang aktif sekarang ini, kalau memang semuanya diambilkan, itu sekitar 568 mahasiswa yang harus ada emailnya. Ditambah kita hampir sama dosen tetapnya sekitar 24 ya yang aktif. Nah, itu jadi totalnya itu dan komitmen juga regulator kita bagaimana PDP-nya, privasi data eh, personal, ini kelanjutannya setelah mereka selesai belajar di kita. Apakah tetap ada? Jadi memang ada regulasi dari kita, misalnya untuk menjaga space setelah selesai itu nggak ada. Gitu. Nah, emailnya dinonaktifkan atau seterusnya selamanya. Nah, itu jadi bisa dipakai selamanya untuk itu. Jadi pesan saya, Pak, tadi itu diwajibkan, Pak, untuk terkoneksi sinkron ke domain, Pak. Jadi jangan pakai lagi ada Microsoft Ad. Itu jangan. Jadi tetap kita pakai satu stick cafe ACID aja, Pak, untuk ya. bisa apa namanya link ya, terintegrasi dengan space yang ada di email kita. Jadi satu aja. Yang kedua, pendaftaran Sinta yang disebut sama Bu Betty itu sudah dilakukan Pak Ferry ya, sudah didaftarkan dan itu juga pakainya emailnya email Stikom CK itu, Pak. Jadi itu wajib tuh, hal yang pertama dilakukan Mas Iqbal itu bagaimana mengintegrated at Stikom CK itu bisa connect ke sana karena emailnya itu yang kita daftarkan ke semua platform, Pak. Jadi itu yang satu dan memang biasanya memang kita tuh pakai Google Platform Education tuh, Pak. Nah, ini kan Pak Akbar eh, pilih Microsoft itu yang mungkin baru bagi teman-teman dan kita perencanaan untuk kita sosialisasi gitu. Gitu, Pak. Dari saya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Oke, Pak Dadang. Terima kasih, Pak. Ya, 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 ya. Setuju, Pak. Memang ini harus dijadikan domainnya ke stikomcki.ac.id supaya nanti nggak bingung-bingung gitu ya, tetap di satu domain yang sama. Ya, oke. Mungkin ada lagi dari yang lain, ada Pak Ferry mungkin mau menambahkan. Cukup Pak, saya nyimak aja. Ya, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, eh, pas nih setengah 12 ya. Efektif gitu ya. Saya sudah menyampaikan. Mungkin nanti setelah akun, udah punya akun, dicoba login, saya akan buat sedikit panduannya. Begitu punya akun, ada sedikit panduan loginnya kemana gitu ya. Seperti tadi, eh, setelah itu baru nanti dicoba, dieksplor gitu ya. Setelah dieksplor, baru nanti akan timbul pertanyaan ya, terutama mungkin di beberapa fitur-fitur ya, di beberapa fitur-fitur yang eh, mungkin mungkin bisa jadi baru gitu ya bagi kita ya. Nah ini mulai seperti ini. Ini saya bikin akun namanya testing ya. Ya ini adalah aplikasinya. Nah ini dia. Kalau di sini ada SharePoint juga. Nah, di SharePoint bentuknya kan seperti ini nih Bapak Ibu. Ini ada halaman SharePoint, situs. Nah, ini kita bisa create situs gitu ya, lalu buat postingan dan lain sebagainya gitu. Mungkin saya bisa sedikit contohkan yang sudah ada gitu ya. Website portal SharePoint yang sudah ada.
Nih contohnya adalah seperti ini. Ini sebagai sesi penutup ya Bapak Ibu ya. 2 menit terakhir. Oke. Ini sebuah tampilan website SharePoint. Ini website SharePoint punyanya teman-teman mahasiswa yang tergabung ke dalam program Gen-Z. Program Gen-Z itu adalah Generation Campus Contributor. Ya, ini adalah halaman websitenya, halaman website SharePoint. Ya, ini adalah sebuah eh, portal komunikasi antara teman-teman mahasiswa yang tergabung ke program Gen-Z ini. Ya, dan di sini ada laporan kerja dari teman-teman mahasiswa ya di berbagai macam bidang gitu ya. Contohnya saya buka satu misalkan seperti ini. Nah, ini teman-teman Gen-Z. Kalau nggak salah Gen-Z-nya juga ikut di sini ada 2 orang mahasiswa tadi yang ikut. Mereka membantu di divisi akademik yaitu menyusun merapikan RPS, TI dan SI gitu ya. Nah, ini ada semua gitu ya. Terus mereka juga memasukkan berita. Nah, ini adalah semua tentang dan ini SharePoint ini terhubung ke OneDrive sehingga memang dokumen-dokumen yang ada di sini itu memang tersusun rapi sesuai dengan folder-foldernya. Belum lagi nanti beberapa fitur kayak daftar pelacakan masalah dan lain sebagainya tuh bisa ada di sini. Lalu berita terbaru ya, misalkan berita terbaru contoh, nih ada berita-berita yang diinputkan oleh Rizkita Ananda misalkan gitu ya, 8 Januari kemarin ya, Rakor Kecamatan Duren Sawit. Nah, ini ada foto-fotonya, mereka belajar memposting sebuah berita gitu ya, yang mana nanti juga Stikom CKI hmm, apa namanya eh, akan memiliki 2 platform yang akan di launching yaitu news.cki.ac.id sama nanti yaitu ada yang namanya mikro kredensial ya, mikro kredensial. Nah, ini ini teman-teman mahasiswa yang bikin beritanya nih ya. Di sini teman-teman mahasiswa membuat pemberitaan ini ya dengan menggunakan pola standar pemberitaan ya 5WH1 itu sampai dikembangkan menggunakan bahasanya menggunakan artificial intelligence, lalu ada foto-fotonya di sini ya, foto-fotonya. Nah, ini dokumentasi. Jadi karena ini sebuah website portal dan website portal ini nanti akan dimiliki Bapak Ibu yang memiliki akun punya portal sendiri masing-masing gitu loh. Namun kalau untuk di Tendik itu punya portal sendiri gitu ya. Baik, itu nah terakhir ini mungkin ya di sini ada kalender, ada notebook, terus ada papan whiteboard juga, ada whiteboard juga. Di sini kalau ada daftar pelacak kemajuan di sini tentang pekerjaan gitu ya. Ini sampai ada prioritasnya, kemajuannya berapa, dari tanggal berapa sampai berapa, jatuh temponya, catatan dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, eh, pas waktunya untuk kita mengakhiri sharing session kita pada siang hari ini. Baik, mungkin eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu mohon ditunggu nanti dari Mas Iqbal ada informasi mengenai form permohonan akun dan nanti saya sudah catat juga beberapa masukan dari kawan-kawan ya, dari Pak Dadang, dari Pak Rasiban dan yang lainnya ya, menggabungkan domain Stikom CKI lalu nanti memastikan mengenai PDP juga gitu ya, sesuai dibuat kebijakannya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih
kepada kawan-kawan, Bapak Ibu, tendik, dosen, mahasiswa yang hadir di kegiatan sharing session kita ini yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam mungkin gitu ya via Zoom. Mungkin nanti sharingnya akan ada versi lanjutan lagi, bisa berbentuk Zoom ataupun kita bisa copy darat seperti itu. Baik, kalau begitu saya mohon izin, mohon pamit Bapak Ibu, Bu Ketua, mohon izin langsung kita akhiri kegiatan kita ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Absensi ini, absensi Izin Pak Sugi, saya telepon Pak Sugi. absensi sudah ada, Pak. Ya, nanti kita kirim ya Bu, sekalian sama form Bu. Lagi disiapin Iqbal. Recording Zoom ini akan saya share juga di Microsoft ya, untuk bisa diakses. Tuh. Baik, Bapak Ibu mohon izin ya saya akhiri Zoom-nya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.